Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Pencari Kristus. Judul kita kali ini adalah Dosa yang Tidak Diketahui Manusia. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 9-11. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Teman-teman, manusia mengira mencontek, berbohong, membolos adalah dosa. Ingkar janji, lupa akan kebaikan orang, tidak punya rasa terima kasih, tidak setia, tidak menghormati orang tua adalah dosa. Semua dosa ini jelas kelihatan, diketahui oleh orang. Namun masih ada satu dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa ini, malah tidak diketahui oleh manusia. Dosa ini adalah tidak percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Allah. Orang menyangkal anak, yaitu menyangkal Tuhan Yesus, berarti menyangkal Bapa, yaitu Allah. Sebab siapa yang menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengaku anak, dia juga memiliki Bapa. Teman-teman, banyak orang yang mengira dirinya orang yang baik, bertindak menurut hati nurani, tidak pernah melakukan perkara yang melanggar hati, tidak pernah merugikan orang lain. Sebab itu merasa dirinya bersih, membenarkan diri sendiri. Tetapi Yesaya berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tidak peduli seberapa tinggi moral seseorang, tidak ada yang sempurna. Tak peduli seberapa baik seseorang, pasti masih ada cemarnya. Semuanya tidak bisa mencapai standar Allah, tidak bisa dibawa ke hadapan Allah. Orang yang membenarkan diri adalah orang yang belum pernah bertemu dengan Allah. Teman-teman, hanya Tuhan Yesus Kristus yang mutlak tak berdosa, tak bercacat celah. Hanya Dia yang benar-benar memenuhi tuntutan Allah, diperkenan Allah. Juga hanya Dia yang bisa bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Tuhan berkata, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Siapa lagi yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, ialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Ini mengacu kepada Tuhan Yesus yang telah memuaskan tuntutan keadilan Allah. Lalu Allah membangkitkan Dia dari kematian dan naik ke surga. Haleluya! Keadilan manusia tidak bisa diperkenan Allah. Kebenaran Kristus baru bisa diperkenan Allah. Manusia berdasarkan perbuatannya sendiri tidak bisa dibenarkan oleh Allah. Kalau manusia menegakkan kebenarannya sendiri, menolak Kristus, tidak bersandar Kristus menjadi kebenarannya, di pandangan Allah juga adalah dosa yang besar. Teman-teman, tidak sedikit orang yang hanya mengetahui mencari nama, keuntungan, dan kesenangan di dunia, terus-menerus tenggelam dalam dosa. Mereka mengira dunia ini manis, mengira dunia ini tempat mereka hidup untuk menikmati kesenangan. Namun Tuhan berkata, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis adalah penguasa dunia ini. Melalui dunia ia kuasai manusia, perkara, dan benda-benda. Ia mengendalikan manusia, membelenggu manusia supaya manusia tidak mau Allah.
tidak mengasihi Allah. Sebab itu dunia ini bermusuhan dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena penguasa dunia ini dihukum, dunia ini juga ada di dalam penghukuman. Dunia telah disalibkan. Kalau manusia hanya mengasihi dunia, menikmati kesenangan dosa, tidak mau Allah, mereka bermusuhan dengan Allah. Dan kesudahannya akan mengikuti iblis yang sudah dihakimi, yaitu bersama-sama binasa. Firman Tuhan mengatakan, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Teman-teman, bila kamu ingin dosa kamu diampuni oleh Tuhan, hanya ada satu cara agar dosa kamu yang besar, namun tidak kamu ketahui, yaitu dosa tidak percaya ini, bisa diampuni oleh Tuhan. Jalannya adalah percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Bukalah hati kamu. Teman-teman, mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Firman yang membuka mata kami bahwa ada satu dosa yang sangat besar yang seringkali kami lupakan, yaitu dosa tidak percaya kepadamu. Oleh karena itu, mulai saat ini kami mau membuka hati kami, menerima Engkau, percaya kepadamu, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah program Pencari Kristus kita hari ini. Tuhan memberkati.